Salam sob, ketemu lagi di channelnya Kang Gusti. Oh ya, bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel ini. Dan kalau isinya bermanfaat, kalian share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Baik, pada video kali ini saya masih akan membahas seputar COVID-19. Ya, yang kali ini saya akan bawakan adalah bahwa menurut info yang beredar di tengah-tengah masyarakat, sebagian meyakini bahwa virus COVID-19 ini adalah konspirasi, adalah virus buatan dan macam-macam lagi. Baik, begini teman-teman, saya ingin bercerita saja sebenarnya. Andai pun begini, andai pun virus ini adalah benar hasil konspirasi atau hasil buatan, atau dengan kata lain senjata biologis yang sengaja dibuat. Cuman kan permasalahannya gini, ini kan penyakitnya sudah ada, gitu loh. Virusnya sudah ada, sudah menyebar, bahkan sudah menginfeksi jutaan manusia di seluruh dunia. Bahkan sudah jutaan juga yang meninggal di seluruh dunia. Di Indonesia saja sudah menjangkiti, menginfeksi jutaan orang, dan puluhan ribu harus meninggal dunia. Jadi pesan yang ingin saya sampaikan bahwa walaupun virus ini anggaplah betul misalnya buatan, tapi kan penyakit sakitnya itu nggak dibuat-buat. Saya itu kan terkena ya infeksi COVID-19. Ketika saya terkena, ya benar saya merasakan ada gejala walaupun memang tidak berat, sehingga saya tidak harus ke rumah sakit. Saya cukup isolasi mandiri di rumah. Tapi kan gejalanya ada. Ya, kalaupun gejalanya kemudian misalnya tidak berat, ya itu kan tergantung dari imun masing-masing. Jadi yang ingin saya ajak kepada teman-teman semua, bahwa jangan sampai berpikir bahwa oh virus ini buatan, lalu kemudian kita ya sudahlah santai saja, orang virusnya juga buatan. Enggak gitu teman-teman. Ya, kalaupun seandainya betul buatan, tapi kan sudah banyak yang meninggal karena COVID, kemudian harus dimakamkan dengan protokol COVID, atau yang sakit, yang kesulitan mendapatkan perawatan dan lain-lain. Itu permasalahannya. Lalu muncul pertanyaan lagi, oh ini kan bisnisnya rumah sakit, bisnisnya farmasi dan lain-lain. Ya sekarang pertanyaannya, apa sih di dunia ini yang gak ada bisnis? Jangankan COVID, semua penyakit juga bisa dibisniskan kalau mau. Ya kan? Ya sekarang gini, orang pasang ring jantung misalnya, sekian juta. Emang kita tahu itu harga ringnya berapa? Kan pasti ada margin yang diambil, ya kan? Contoh obat inilah, ini contoh nih, ini real saya. Ini obat lambung. Saya beli di apotek, obat ini satu strip ini isi 10 tablet. Itu harganya Rp6.000. Saya beli paracetamol juga sama, satu strip ini Rp6.000. Saya beli kemarin buat demam, buat ngilu ya, kemudian antibiotik juga, amoxicillin. Itu satu strip 6.000. Saya beli di apotek. Tapi bayangin, coba kalau teman-teman semua atau kita sakit, datang ke rumah sakit atau ke dokter atau ke mana, diresepkan obat ini, pasti harganya di atas itu. Ya kan? Ya semua juga sama, ada. Lalu kemudian kalau misalnya ini kan zaman sulit rumah sakit, ya itu kan oknum, sebagian saja, tidak semua juga rumah sakit atau dokter atau tenaga kesehatan memanfaatkan situasi ini, kan tidak juga gitu. Ya kan? Ya. Toh semua penyakit sama. Kalau teman-teman tipes dirawat di rumah sakit, ya tempatnya bayar. Ya sekarang orang bikin perusahaan, bikin usaha rumah sakit walaupun fasilitas kesehatan, ya kan? Tapi kan ya itu profit oriented, bos. Yang namanya orang buka usaha, apapun bentuk usahanya kan pasti profit oriented, pengen untung walaupun bukan rumah sakit. Ya yang harusnya misalnya untuk fasilitas kesehatan kan sama, buka sekolah juga sama, ada bisnisnya. Ya jadi kan permasalahannya jangan sampai kemudian kita berpikir atau pikiran kita tertutup bahwa oh ini bisnis, ini buatan, lalu kemudian kita abai. Enggak gitu. Karena justru kalau kita terkena, ya berarti kita nanti yang akan dirawat di rumah sakit. Ya kan? Kita akan bertemu dengan obat-obat dan lain sebagainya. Obat-obat yang harusnya kamu beli murah di apotek misalnya, tapi kalau karena ke rumah sakit, ya kan? Ya karena sudah kena pajak atau macam-macam dan sebagainya, harusnya jadi mahal.
Jadi jangan sampai berpikir yang cetek gitu loh. Ya, jadi saya mengajak nih gini. Ya terlepas silahkan lah ya, bahwa misalnya ini adalah senjata biologis buatan, ya silahkan saja orang ada yang berpikir itu, dan kalaupun betul ya nggak masalah, karena maksudnya gini, ya itu kan sudah terjadi, sudah dibuat misalnya setahun yang lalu. Tapi kan saat ini pandeminya ada di tengah-tengah kita, menjangkiti adik kita, menjangkiti istri kita, menjangkiti anak, menjangkiti orang tua, tetangga, teman, saudara, dan lain sebagainya. Ya lalu masa kita harus berlindung di balik kata-kata itu? Oh ini kan virusnya buatan, biarin aja. Ya kalau udah kena juga sakit juga. Sakitnya nggak dibuat-buat, nggak buatan. Ya sakitnya sakit beneran. Apalagi mereka yang punya penyakit penyerta, punya komorbid, yang punya asma, punya jantung, punya macam-macam. Kan itu akan menjadi lebih berat lagi. Ya, apalagi hari ini kondisi virusnya atau kondisi pandemi kita masih sangat tinggi. Semua alat-alat kesehatan susah kita dapat, obat mahal. Ya, kita tahu ivermectin yang harganya 75.000 ya untuk 10 tablet 7.500, harga eceran tertingginya itu bisa melonjak sampai 400.000 rupiah. Bayangin coba. Ya. Dan obat-obat yang lain. Jadi dengan situasi seperti ini apa kita mau terjangkit dengan kondisi fasilitas kesehatan yang sulit? Saya tadi baru ke salah satu rumah sakit. Di rumah sakit itu sudah pasang tenda di halaman UGD. Sudah pasang tenda dan di situ ada pasiennya di tenda. Saking bed di ruang UGD sudah habis. Artinya kan banyak. Mau kita nambah? Mau kita menjadi tambahan sebagian pasien yang harus mengantri di tenda-tenda rumah sakit itu? Kan nggak mau. Jangan sampai. Ini PPKM. Nanti perpanjang, komplain lagi dan lain sebagainya. Coba kalau kita disiplin, terapin protokol kesehatan, jangan mikir macam-macam, jangan mengata-ngatain, jangan ini virus buatan, ini virus konspirasi, ini macam-macam. Ya sudahlah, ini sudah ada penyakitnya, ya sudah kita hindari penyakitnya. Kalau yang sudah terkena, ya sedang diobati oleh tenaga kesehatan. Bagi yang isolasi mandiri tetap mereka dipantau, diberikan obat. Yang di rumah sakit juga sedang diobati. Kita yang sehat, yang tidak terkena, ya jangan sampai kita terkena itu. Ya. Jangan sakit menganggap, wah biarin, ini kan penyakit buatan. Ya ini konspirasi lah, ini segala macam. Kalau lu udah kena juga sama aja, masuk rumah sakit lu. Sakit, mau ini virus buatan kayak mau enggak kayak. Jadi saya ingin menyadarkan kepada semua bahwa jangan sampai kita berpikir dan menyepelekan penyakit ini. Ya. Walaupun kemudian misalnya penyakit ini betul dibuat atau buatan sengaja untuk senjata tertentu atau untuk perang biologi dan lain-lain, ekonomi, perang sosial, perang budaya, perang macam-macam begitu. Ya silakan saja. Ya itu urusan-urusan mereka. Kalaupun ternyata misalkan dicatat sebagai dosa, dosanya mereka juga. Tapi kan kita sebagai warga, sebagai masyarakat, jangan sampai terjangkiti dengan virus itu, maka terapkan protokol 5M ya, yang ketat, kemudian kita jaga imun tubuh kita agar senantiasa tetap baik, tetap terjaga. Ya jadi sekali lagi saya minta buat teman-teman semua, jangan sampai berpikir pendek, berpikir cetek, berpikir dangkal bahwa ini virus buatan, bahwa ini konspirasi, lalu kemudian kita abai terhadap protokol kesehatan. Karena kalau sampai kita sudah terkena, repot urusannya. Mencari rumah sakit sulit, mengakses obat mahal, mencari oksigen sudah susah. Hari ini banyak di grup WA, di Facebook, di Instagram, di Twitter, orang mencari oksigen, orang mencari obat, orang mencari rumah sakit untuk bisa dirawat. Bahkan tidak sedikit yang harus berantem dengan tenaga kesehatan, dengan rumah sakit. Ya, harus mereka bersih tegang karena tidak bisa keluarganya dibawa ke rumah sakit, tidak bisa dilayani karena rumah sakit sudah penuh, sudah tidak ada fasilitas kesehatan. Dan kalau sudah sakit, pasti kita semua ingin berobat. Permasalahannya sudah tidak ada fasilitas berobat yang representatif. Ya, jadi sekali lagi
Saya mengajak kepada teman-teman semua, ayo buka pikiran bahwa biarkan kalau saja Anda menganggap bahwa ini adalah konspirasi, bahwa ini virus buatan, silahkan biarkan. Tapi jangan sampai pemikiran Anda itu kemudian menutup bahwa kita abai terhadap protokol kesehatan. Sekian, salam sehat dari saya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian, ke saudara kalian jika dianggap video ini bermanfaat. Salam sehat semuanya.